Shalom saudara, bangkit berdiri bersama-sama saudara. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Yuk sama-sama katakan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Dengan segenap hati katakan, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus yang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. haleluya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Lompat sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus sama. Haleluya. Sembah, Sama lebih keras lagi. Ku puji. puji, ku sembah, ku sembah Yesus Kristus sama. Amin, amin, amin. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Haleluya. Yuk semua angkat tangan sama-sama saudara. Angkat tangan semuanya. Katakan Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. come on, come on. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Semua yang bersuka cita. haleluya, amin. Haleluya, amin. Yang percaya katakan Haleluya, amin. Haleluya, sekali lagi. haleluya, amin. Haleluya, Yesus jawaban amin. haleluya, amin. Lompat sama-sama. Come on. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.
dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, melawan kita Wanita, come on. Nyanyi sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih pemenang. sama-sama. haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Come on, come on. Gerejanya kita lebih dari pemenang. Kami sungguh percaya Tuhan, di dalam-Mu kami menang. Kita lebih dari pemenang. 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 Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari Angkat tanganmu, katakan. Jika Allah di siapa dapat melawan? kita lebih. Sekali lagi. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Katakan. Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih. Come on, come on, come on, come on, come on. Sekali lagi. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Kemenangan di pihak kita. Bangkitlah gereja. Sekali lagi saya mau dengar jemaat Tuhan saja katakan. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja Segala raja. raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Semua lambaikan tangan saudara. Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkit. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sorak-sorai. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Raja kita. Haleluya. Wow, welcome home, welcome to Zion. Victorious people. Sebelum duduk, salami kanan kiri Anda, katakan Anda lebih dari pemenang. Haleluya. Wow, saya melihat wajah yang penuh sukacita di pagi hari ini. Ya, silakan duduk Bapak Ibu semua. Oh, puji Tuhan.
Ya, tentunya sebelumnya kami menyambut jemaat yang sedang mengikuti ibadah ini secara online, live streaming. Kami mengundang Anda juga untuk bisa hadir di gereja kami secara onsite, tentunya di Wisma RMK lantai 5 Jakarta Barat. Dan kami juga menyambut saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations. Kami mengajak Anda untuk dapat berfellowship bersama dengan kami nanti di ruang lounge lantai 4 setelah ibadah selesai, ya, bukan sekarang pastinya. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini ya secara onsite, kami juga reminder kembali untuk melakukan check-in secara mandiri ya Bapak Ibu melalui aplikasi My Home GKS. Proses check-in yang Anda lakukan akan membantu ya kami dalam memperbaiki kualitas pelayanan dari pastoral agar ke depan bisa lebih baik lagi. Untuk itu bagi Anda yang belum check-in, kami kasih waktu 30 detik dari sekarang. Silahkan. Oke, terima kasih bagi yang sudah check-in. Dan berikutnya beberapa informasi seputar kegiatan gereja yang perlu diketahui dan disimak oleh jemaat. Yang pertama, sehubungan dengan aksi spektakuler Agape yang akan diadakan pada tanggal 30 November 2024 hari Sabtu, maka kami masih membuka kesempatan untuk jemaat untuk menabur dalam kegiatan kemanusiaan ini, dan ada informasi dari panitia bahwa masih diperlukan dana kurang lebih sekitar 45 juta atau sekitar 300 paket sembako. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menabur, mau per paket boleh, satu paketnya Rp150.000 ya, di mana Bapak Ibu yang rindu untuk menabur dalam acara ini bisa transfer ke rekening ini ya, yang tersedia di layar, yaitu rekening BCA YGIP Kemanusiaan. Oke, jadi mari sama-sama kita bergerak di dalam acara yang spektakuler ini. Kalau spektakuler mana suaranya kok nggak spektakuler gitu ya. Acara spektakuler, jemaatnya juga harus antusias dan spektakuler tentunya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya informasi dari Connection ya. Ibadah Connect akan diadakan pada hari Sabtu juga di 30 November 2024 pukul 10 yang bertempat di The Hall Wisma RMK lantai 4. Pembicaranya keren banget, Pastor Christopher Tapiheru ya. Jadi Christopher Tapiheru, nah siapa dia? Nanti datang hadir ya, kita saksikan bersama tentunya ya. Nah kami mengajak tentunya yang berusia dewasa muda, umur 22 sampai 35 tahun. Jadi mohon maaf Pak Acan ikut spektakuler ya, nggak bisa ikut Connect lagi. Nah, jadi yang boleh ikut ingat umur 22 sampai 35. Segera lakukan RSVP pastinya ya, kehadiran Anda melalui aplikasi My Home GKS ya. Nah berikutnya nggak mau kalah loh, tadi Agape yang dewasa, Connect yang dewasa muda. Nah ini Aero Kids Bapak Ibu ya, Aero Kids juga akan kembali mengadakan Natal pada tanggal 14 Desember 2024. Tepuk tangan buat Aero Kids ya, anak-anak kita, adik-adik kita yang luar biasa. Nah Natal kali ini akan diadakan di Panti Jompo ya bersama dengan Opa Oma. Nah, di Panti Jompo Kemah Bet Shalom terletak di daerah Serpong, Tangerang Selatan. Nah, acara ini akan dimulai pada pukul 10 pagi hingga 12 siang Bapak Ibu. Nah, namun orang tua dimohon untuk dapat mengantar anak-anaknya ya. Jadi masing-masing berangkat masing-masing dengan anak-anaknya. Kita akan kumpul di RMK, di Wisma RMK ini jam 8.30 pagi. Ya, nah untuk mempermudah panitia dalam mengatur transformasi dalam acara ini, transportasi acara ini, maka dimohon agar dapat mendaftarkan diri anak-anak Anda melalui aplikasi My Home GKS. Jadi tetap harus daftar ya, dan perlu diketahui area parkirnya di sana ternyata hanya bisa menampung 20 unit mobil. Jadi Bapak Ibu yang mendaftarkan segera informasikan ke panitia ya, kalau bawa kendaraan sendiri supaya bisa diaturkan parkirnya. Ya, jadi pastikan Anda segera daftar. Sudah dibuka pendaftarannya ya. Nah, nggak mau kalah lagi loh ternyata ya. Senior-senior kita. Nah, ada Anna and Simeon Fellowship. Tepuk tangan juga ya. Jadi kita lihat kegerakan gereja kita lintas generasi. Setuju ya? Kalau setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu semua. Luar biasa. Jadi akan ada ibadah Anna dan Simeon Fellowship
di mana ini juga acara Natal 12 Desember pukul 10 bertempat di The Hall Wisma RMK lantai 4. Bagi jemaat yang berusia 55 tahun ke atas, nah lagi-lagi Pak Acan belum bisa masuk Pak, sorry Pak ya. Nah, jadi nggak bisa Pak. Nah yang diundang 55 tahun ke atas, dia dipersilakan untuk mengajak juga rekan-rekan dan keluarga yang rindu untuk berfellowship bersama-sama ya. Nah mengingat terbatasnya ruangan juga tentunya segera lakukan ini ya registrasi di aplikasi My Home GKS. Jadi biar panitia bisa menyediakan tempat yang proper buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua dan tamu yang diundang pastinya. Oke. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang baru saja dibaptis Sabtu lalu. Wow. Puji Tuhan ya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk saudara-saudara kita yang sudah terima Tuhan dan sudah diselamatkan ya. Sudah bebas dari segala belenggu-belenggu dosanya. Dan kita doakan kiranya Tuhan Yesus senantiasa menguatkan Anda semua untuk hidup di dalam jalan-jalan bersama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir ya kita akan saksikan video berikut ini. Biasa aja, nggak mewah. Tapi aku lebih suka kamu daripada barang indah. Kamu itu kayak pelatih sistem tidak pada berisik, tapi selalu bikin nyaman. Kenapa? Makin sering dilihat makin kuat humble. Efeknya cuma sekali. Kamu ini kayak AC yang emas banget, mati bikin aku garu-garu kepala sendiri di waktu jangan aku. Kamu tahu nggak sayang? Kamu kayak kipas angin. Di hari yang panas, kamu selalu bikin adem. Tapi kadang juga kayak AC yang tiba-tiba mati, bikin aku kepanasan. Tapi tetap bisa api. Happiest young couple. The power of love. Wow. Siapa yang antusias? Saya lihat couple-couplenya begitu happy ya di acara Giant Marriage Camp 2024 yang lalu ya di Anyer. 2023 kita adakan di gunung, kemarin di pantai, katanya nanti tahun depan kita di cruise. Wah, jadi Bapak Ibu, siapa yang antusias ikut Giant Marriage Camp 2025? Boleh saya lihat tangannya dilambaikan?
Ya, amin ya. Saya doakan semuanya nanti bisa hadir couple-couple ya. Termasuk nanti couple-couple yang baru married ya. Kita undang ya Pak Ketua ya. Oke. Tentunya ya kita harapkan setiap pasangan-pasangan yang ada di GS terus membangun pernikahan yang kuat dan sehat di dalam Tuhan. Amin ya. Dan yang terakhir ya, kita akan saatnya menabur benih mujizat. Ini saat yang penuh dengan sukacita tentunya, momen yang penuh kasih karunia ya pastinya, kemurahan dari Tuhan. Kita di gereja kita ada satu nilai di mana kita punya nilai dari generosity. Salah satu value dari gereja kita itu kemurahan hati. Dan mari kita memberikan dengan kemurahan hati dan penuh sukacita. Dan khusus untuk persembahan dana operasional Anda dapat menabur dengan cara QRIS yang ada di depan kursi Anda. Atau juga bisa transfer ke rekening yang ada di LED ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau menabur secara tunai, kami juga menyediakan amplop. Mungkin Bapak Ibu boleh melambaikan tangannya bagi yang butuh amplop. Ada, nah sebelah kanan sana ada yang butuh amplop ya. Ada lagi yang butuh amplop, nanti Asyar akan membantu ya. Oke. Nah bagi Bapak Ibu yang mungkin terlupa gitu ya membawa amplop, terbawa di dalam tasnya gitu ya, terbawa pulang. Jadi dari panitia, dari pastoral juga mengingatkan untuk agar bisa dikembalikan gitu ya, karena agar bisa digunakan kembali oleh jemaat yang lain untuk menabur benih mujizat. Sebelum menabur, mari kita baca dulu ayat perenungan kita di hari ini di Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita sama-sama bacakan ayat renungan kita. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Biarlah kita memuliakan Tuhan dengan harta berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dan mari kita satukan hati di dalam doa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk segala kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami boleh Engkau layakkan kami Tuhan untuk memanggil Engkau Bapa ya Tuhan. Saat ini kami mau menabur benih-benih mujizat kami Tuhan, Kau memberkati setiap taburan kami, biar setiap taburan kami Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang menabur ya Tuhan, biarlah kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai dalam setiap kami Tuhan. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, dan bagi Bapak Ibu yang menabur secara tunai, silakan untuk memasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan. Nah, kini saatnya kita akan melakukan family time ya. Silakan untuk dapat bersalaman dan bercengkrama selama 90 detik dimulai dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Saudara bisa kembali duduk ke kursinya masing-masing. Dua bulan ini kita banyak membahas tentang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan kita perlu belajar untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus karena di Roma 8 ayat 14 dikatakan bahwa setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan setiap kita di sini adalah anak Allah, amin. Maka dari itu kita perlu belajar untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan pagi hari ini kita mau bilang bahwa kita perlu Roh Kudus, kita mau untuk hidup dipimpin oleh Roh. So let's sing this song. Ya Roh Kudus, Kau ku perlu, setiap hari Kau pimpin hidupku. Ya Roh Kudus, Kau ku rindu, setiap waktu di dalam hidupku. Ya Roh Kudus, Kau ku perlu, setiap hari Kau pimpin hidupku. Ya Roh Kudus, Kau ku rindu, setiap waktu di dalam hidupku. Engkau yang ku andalkan lebih dari apapun, penolongku yang setia, tak pernah meninggalkan. Kau selalu bersamaku, tinggal dalam hatiku, sahabatku yang terbaik. Oh Roh Kudus, Kau ku perlu. Kau ku perlu. Ya Roh Kudus, Kau
Kau selalu bersamaku, tinggal dalam hatiku. Sahabatku yang terbaik, Engkau yang kuandalkan, Engkau yang kuandalkan. lebih dari apapun, penolongku yang setia, tak pernah meninggalkan. Kau selalu bersamaku, tinggal dalam hatiku. Sahabatku yang terbaik, oh Roh Kudus, Kau ku perlu. Oh Roh Kudus, Kau ku perlu. Oh Roh Kudus, Kau ku perlu. Hikmatmu lebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. hikmatmu. Hikmatmu melebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. Hikmatmu, Hikmatmu melebihi pikiranku, jalanmu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. Hikmatmu, hikmatmu melebihi pikiranku, jalanmu di atas jalan-jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. hanya Kau. Yesus yang Kasih gratis, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kupercaya, di setiap waktu tiada lain ku Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang kupercaya, di setiap waktu tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Sekali lagi katakan,
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penebusku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku kan tenang, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Sama-sama kita katakan, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi
Thank you Jesus. Tuhan, sebab Engkau hidup pada hari esok Tuhan. Kalau kami boleh menatap masa depan, itu karena Engkau hidup Tuhan. Hidup ini berarti karena Engkau hidup Tuhan. Karena Tuhan kami bukan hanya diam di kubur, tetapi Tuhan kami bangkit dan hidup. Sehingga kami boleh hidup dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan bahwa hidup kami adalah hidup yang berkemenangan. Karena kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian juga hidup di dalam kami. Tuhan, kami boleh menatap masa depan dengan penuh harapan karena Engkau hidup Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami, bukan karena kami punya usaha, bukan karena kami punya karir yang baik, tapi bahwa kami boleh hidup sepenuhnya karena Engkau Tuhan. Sebab itu biarlah Tuhan Kau ajarkan kami untuk hidup untuk Engkau, sebagaimana Engkau telah menyerahkan hidup-Mu Tuhan. Ajar kami untuk hidup juga untuk bagi kerajaan Tuhan, bagi kerajaan Kristus. Ajar kami Tuhan untuk punya hati yang benar. Ajar kami Tuhan untuk dapat melihat apa yang Kau lihat. Ajar kami untuk dapat merasakan apa yang Kau rasakan Tuhan. Setelah mereka mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman ini boleh menjadi peneguhan bagi kami dan juga boleh menjadi teguran bagi kami, agar kami bisa semakin hari hidup seperti Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan semua yang percaya boleh katakan amin. Amin. Sapa saudara-saudara di sebelah kanan kiri Anda, katakan Happy Sunday, selamat hari Minggu. Dan sebelum saudara duduk, saya mau undang untuk bangkit berdiri. Mari kita baca dulu ayat. Kita baca dulu ayat yang akan saya menjadi dasar dari firman pada hari ini bersama-sama dari Galatia 5 ayat 16 dan 25. Galatia 5 ayat 16 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25 sama-sama 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Mari silakan duduk saudara-saudara. Tema khotbah pada hari ini adalah walk the walk. Ini adalah sebuah istilah di dalam bahasa Inggris. Biasanya orang suka katakan, I know you can talk the talk, but can you walk the walk? Saya tahu kamu mungkin bisa ngomong, tapi bisa nggak kamu menghidupinya? Ya. Jadi di sini kita mau belajar seperti ayat yang tadi dikatakan bahwa kita bukan cuma bisa ngomong doang, kita hidup oleh roh, tapi kita berjalan juga di dalam roh. Kenapa walk the walk? Kenapa juga berjalan? Karena sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam bahasa Inggrisnya, kalau di dalam bahasa Indonesia ini bilang hiduplah oleh roh. Tapi istilah yang dipakai sebenarnya di dalam bahasa Inggris dan juga di dalam bahasa aslinya adalah walk in the spirit. Makanya tema kita selama 2 bulan adalah walk by the spirit. Berjalanlah di dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dalam bahasa Indonesianya hidup kita dipimpin oleh roh, tapi di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, let us also walk in the spirit. Mari kita juga berjalan di dalam roh. Jadi bukan hanya hidup di dalam roh, tapi dalam bahasa Inggrisnya jelas, let us also, mari kita juga berjalan dalam roh. Artinya apa? Kita bisa hidup di dalam roh, tapi tidak berjalan dalam roh. Karena dari ayat ini sudah jelas dibilang bahwa live in the spirit sama walk in the spirit itu adalah 2 hal yang berbeda. Makanya kenapa temanya hari ini adalah walk the walk. Bukan cuma sekedar kita menghidupi apa yang kita omongkan, tapi juga memang karena istilah yang dipakai itu adalah walk in the spirit. Dan ini adalah sesuatu yang spesifik, sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda, bukan cuma sekedar hidup oleh roh, tapi berjalan dalam roh. 2 hal yang berbeda. Makanya Paulus ngomong gitu. Dan kalau diperhatikan di ayat 26-nya juga dibilang, dan jangan kamu jadi orang gila hormat, jangan kamu suka saling menantang dan saling mendengki. Artinya apa? Ada orang yang hidup oleh roh, tapi dia tidak berjalan dalam roh, makanya dia gila hormat. Dia saling menantang, dia saling mendengki. Berarti ternyata orang bisa hidup oleh roh, tapi ternyata kehidupannya masih gila hormat. Masih saling mendengki. Masih suka gosip.
Ada berarti kata Paulus orang yang hidup oleh roh tapi ternyata gaya hidupnya seperti itu. Itu yang katanya Paulus. Makanya hidup tuh bukan cuma hidup doang oleh roh. Jalan juga bersama dengan roh. Makanya di ayat 16 pun juga dikatakan hiduplah oleh roh. Maka engkau tidak akan mengikuti keinginan daging. Di situ walk in the spirit, jalan bersama roh. Itu pentingnya jalan bersama roh, bukan cuma sekedar hidup oleh roh. Dalam bahasa Inggrisnya, walk by the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Nah ini ada satu yang mungkin kita perlu perhatikan di sini bahwa ini jangan dibalik urutannya saudara. Urutannya mesti benar ya. Walk in the spirit and you shall not fulfill. Seringkali kita suka balik, kita suka bilang, kamu jangan hidup sesuai keinginan daging dulu, supaya kamu tetap bisa berjalan dalam roh. Kamu harus hidup seperti ini supaya kamu bisa terus berjalan dalam roh. Ayat ini gak bilang seperti itu. Ayat ini bilang, walk in the spirit, jalan dulu sama roh, maka kamu sebagai akibatnya, sebagai hasilnya, sebagai buahnya, kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Makanya kenapa waktu perempuan yang tertangkap berbuat zina, apa yang Yesus lakukan? Dia katakan seperti ini, aku juga tidak menghukum kamu. Sekarang pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Seringkali kita suka bilangnya, kamu jangan berbuat dosa dulu. Supaya nanti kamu bisa diselamatkan, supaya kamu bisa berkenan sama Tuhan, supaya kamu bisa menerima gift dari Tuhan. Kebalik. Yang Yesus katakan adalah terima dulu pengampunan, dari situ kamu bisa hidup melawan dosa. Makanya Paulus bilang kerjakan keselamatanmu karena Tuhan yang mengerjakan di dalammu keselamatan. Bagaimana caranya kita mau mengerjakan keselamatan kalau kita sendiri belum terima keselamatannya? Apa yang mau dikerjain? Makanya di sini dikatakan walk by the spirit and you shall not fulfill. Berjalanlah di dalam roh, maka engkau tidak akan mengikuti keinginan daging. Seringkali kita menekankan kamu jangan ikutin keinginan daging terus. Kita ngajarinnya tuh hasilnya. Gak pernah ngajarin prosesnya. Kalau kita mau merdeka dari keinginan daging, kita yang harus diajarkan adalah berjalan bersama roh. Ajarkan jemaat, ajarkan kita, saudara-saudara semua di dalam home, yang kita perlu ajarkan adalah berjalan di dalam roh. Berjalan dalam roh maka kamu akan hidup dalam kemenangan. Itu prinsipnya. Jadi jangan dibalik. Kalau dibalik ya makanya orang makin stres, makanya orang gak mau ke gereja. Ya udahlah, gue udah hidup dalam dosa. Ya udahlah, gue gak layak, gak pantas. Ya makanya orang kagak mau datang ke gereja. Padahal harusnya yang kita ajarkan, ayo ketemu, berjumpa dengan Roh Kudus, berjalan bersama Roh, baru di situ hidupmu bisa berubah. Tapi at the same time, bukti bahwa kita berjalan di dalam Roh memang adalah dari perbuatan kita. Terlihat dari apa yang kita hasilkan. Nah cuma mungkin saya bilang seperti ini bukan berarti saya kemudian udah sempurna dan saya udah tidak pernah menuruti keinginan daging. Enggak. Tentu saya masih mengikuti keinginan daging sesekali. Dan saya percaya kita semua sama seperti itu karena kita masih tinggal di dalam kedagingan kita. Kita masih hidup dalam daging, ini daging gitu. Lah terus habis itu bagaimana? Kalau misalnya kita masih hidup di dalam kedagingan, kalau kita masih sesekali menuruti keinginan daging, kalau berdasarkan ayat itu apakah kemudian kita tidak berjalan dalam roh? Jadi apa dong yang menunjukkan, apa dong yang bisa membuktikan kalau kita itu berjalan dalam roh? Toh kita juga masih kadang-kadang mengikuti keinginan daging. Apakah dengan punya banyak pengetahuan firman? Orang Farisi kurang apa saudara? Baca firman, hafal semuanya. Bahkan secara tampak luar dia mengikuti ibadah dengan luar biasa. Tanpa cacat celah kesannya. Tapi apakah mereka berjalan dalam roh? I don't think so. Sama sekali tidak. Malah Yesus sangat sebel sama orang yang namanya orang Farisi. Berarti kalau bukan pengetahuan akan firman apa dong? Berjalan dalam karunia roh. Orang Korintus, jemaat Korintus kurang apa saudara berjalan dalam karunia roh? Sampai benar-benar Paulus harus menekankan, Paulus harus ajarin bagaimana pemakaian
karunia roh di dalam gereja. Karena mereka benar-benar semuanya, wah luar biasa. Mereka bahasa roh, karunia rohnya mereka manifestasi karunia roh. Luar biasa semuanya mengaktifkan karunia roh. Puji Tuhan. Tapi apakah jemaat Korintus berjalan dalam roh? Sampai Paulus harus tegur. Masa katanya ada anak lelaki yang tidur dengan istri ayahnya. Istri ayahnya itu apa berarti? Mamanya. Ini bukan cuma ada di drama saudara, ini juga ada di Alkitab. Jangan main-main. Dan ini jemaat. Boleh pakai karunia roh, boleh luar biasa pakai karunia roh. Tapi apakah mereka hidup berjalan bersama roh? No. Jadi apa dong? Kalau bukan pengetahuan kita akan firman, bukan bagaimana kita mengaktifkan karunia roh, kemudian apa? Apa yang bisa kita lihat? Ini yang akan saya bahas pada hari ini. 3 poin, 3 hal, 3 indikator yang boleh kita cek, kita renungkan bersama-sama. Lihat dari 3 hal ini, introspeksi diri, minta roh untuk menyelidiki hati kita. Apakah benar-benar kita berjalan bersama roh? Karena mungkin kita memang belum sempurna, tapi kalau kita melihat ada 3 indikasi ini, saya percaya itu boleh menjadi peneguhan buat kita, boleh menjadi kekuatan buat kita bahwa saudara sebenarnya sudah berjalan di dalam roh. Tapi kalau belum, berdoa saudara agar saudara terus berjalan di dalam roh. Dan saya percaya 3 indikator ini adalah menurut saya cukup mudah untuk bisa kita perhatikan, bisa kita lihat sehari-hari seperti apa. Dan biasanya jujur saudara kalau misalnya memang saya khotbah terkadang ada orang-orang suka bilang susah untuk dijabarkannya. Ngerti sih, ngerti paham, tapi kayaknya buat dijabarkannya lagi susah. Kenapa? Setelah saya pikir-pikir lagi memang karena yang saya bagikan itu semua kebanyakan adalah bagaimana cara saudara berpikir, bagaimana sistem kepercayaan saudara, motivasi saudara, dari hati saudara seperti apa. Terutama dari ini nih, cara berpikir yang benar. Karena buat saya itu adalah akar dari segalanya. Kepercayaan saudara. Percuma saya ajarkan bagaimana hidup dengan benar, kalau cara berpikirnya salah, kepercayaannya salah, itu adalah akarnya. Saya percaya bahwa gereja bukan di dalam bisnis merubah gaya hidup orang, tapi merubah hati orang. Ketika hatimu berubah, cara berpikirmu berubah, saya percaya gaya hidupmu pun bisa berubah. Makanya bilang, hiduplah oleh roh, maka engkau tidak akan mengikuti keinginan daging. Jadi yang pertama, indikasi pertama adalah perspektif yang berubah. Indikasi pertama adalah perspektif yang berubah. Kalau saudara berjalan bersama roh, saya berani jamin, saudara akan mengalami yang namanya perspektif saudara mulai berubah. Perspektif saudara mulai berubah, apa maksudnya? Saudara akan mulai punya sudut pandang yang lebih luas. Nggak cuma ngelihat diri sendiri, tapi mulai melihat kepentingan orang-orang di sekitar. Saudara tidak akan egois, nggak akan mudah tersinggung. Saya akan kasih contoh mungkin seperti ini. Kenapa bisa perspektif kita itu berubah? Kalau berjalan sama Roh Kudus. Karena ketika saya merenungkan ini, Roh Kudus itu selalu, kalau kita berjalan sama Roh Kudus berkomunikasi dengan kita, dia akan selalu memberikan informasi dari perspektif mana? Dari perspektif sorga, yang ada di atas, sedangkan kita ada di bawah. Sudut pandang kita terbatas. Saya kasih contoh seperti ini, di lantai 4 sebelum direnovasi, kita banyak kan nggak tahu kalau itu tuh ada kaca yang bisa ngelihat pemandangan, lihat yang apa yang ada di depan, ya bukan pemandangan yang gimana sih, pemandangan jalan raya sih. Tapi setidaknya ada kaca kita bisa ngelihat apa yang ada di bawah dari lantai 4. Nah, coba bayangkan ada satu orang anggaplah lagi kuliah di luar kayak dulu misalnya saya. Kuliah di luar sudah lama gitu ya, agak gereja, nggak pernah lihat lantai 4 yang baru. Terus habis itu kembali ke gereja, kemudian langsung naik ke lantai 5, ngobrol setelah selesai ibadah, ngobrol-ngobrol sama temennya. Kemudian langsung dia ke lobi, dia mau pulang. Nah terus kemudian temennya ini yang sudah terbiasa dengan lantai 4 yang baru, dia datang dulu ke lantai 4, ngopi, kemudian duduk di samping dan ngelihat di kaca. Terus habis itu dia ingat, kan kalau lihat di kaca itu kita bisa lihat tuh ada ruko sebelah yang ada jual daging, kan kita bisa lihat itu jalan rayanya di depan. Tapi kan itu gak bisa kelihatan kalau di lobi.
Iya nggak? Tapi kalau di lantai 4 kelihatan. Kemudian dia lihat, jalanannya itu ternyata di bagian situ udah mulai macet. Kemudian dia ingat temennya yang udah lama ini kan selalu lewat situ kalau pulang. Jadi dia telepon temannya, di situ tuh udah mulai macet. Mendingan kamu jangan balik dulu sekarang, ke lantai 4 aja dulu kita ngopi. Terus habis itu dia bilang, oh enggak, orang buktinya dari lobi kelihatan semua jalan lancar. Terus akhirnya dia gak mau dengerin, dia jalan. Kemudian kena macet, ada orang nyalip lah segala macam, dia marah-marah. Salah siapa kalau kayak gitu? Salah orangnya lah. Dia gak dengerin temennya yang bisa ngelihat dari atas. Karena dia gak pernah menghidupi lantai 4, dia gak tahu temennya ini ternyata bisa ngelihat dari lantai 4 dari atas. Dia gak tahu dan dia so tahu karena dia pikir ya udahlah orang ini lancar di depan kelihatannya. Sedangkan temannya dari atas bisa ngelihat itu di situ udah mulai macet. Yang salah jadi siapa? Ya salah yang gak dengerin lah. Tapi beda ceritanya kalau dia dengerin, kemudian akhirnya dia naik ke lantai 4. Oh iya ya lantai 4 sekarang udah begini, kita bisa ngopi dulu. Terus dia lihat di kaca, oh iya bener lu ternyata udah mulai macet. Dari situ apa? Saya berani jamin nanti berikutnya ketika dia turun ke lobi, dia lihat jalanan lancar, apa yang akan dia pikir? Oh ini belum tentu lancar nih, mungkin mesti nanya ke temennya atau saya coba deh lihat ke lantai 4. Jalanannya lancar atau enggak? Itu namanya perspektif. Kadang kita di lobi cuma bisa lihat terbatas. Sedangkan di lantai 4 orang bisa lihat pemandangannya lebih luas. Jadi sama seperti ketika kita berjalan di dalam Roh Kudus melihat dari atas, melihat dari pola pikirnya, melihat dari perspektif dari sorga. Sedangkan kita ini di bawah, kita gak bisa ngelihat apa yang Tuhan lihat. Jadi kalau saya berani jamin kalau saudara dan saya selalu berjalan dalam Roh Kudus, perspektif kita pasti akan berubah. Karena kita terbiasa dapat info, kita terbiasa berkomunikasi dengan Roh Kudus yang selalu memberikan kita nasihat, yang selalu mengingatkan kita dari perspektif sorga. Lama-lama kita akan terbiasa dengan itu. Jadi cara berpikir kita berubah. Contohnya apa? Makanya kenapa sih Paulus bisa berkata seperti ini? Paulus bisa berkata di dalam Filipi 1 ayat 17 sampai 19. Dia bilang, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Kemudian ayat 18 Paulus bilang gini prinsipnya dia, tapi gak apa-apa. Sebab gimana pun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ini perspektifnya Paulus. Buat dia, kepentingan dia nggak terlalu mentingin. Biarin aja orang mau ngatain dia. Biarin aja orang mau ngajar, mau memberitakan Injil dengan motivasi yang salah. Walaupun nama dia dijelek-jelekin, yang penting nama Tuhan dimuliakan. Itu perspektifnya Paulus. Perspektif karena dia sering berjalan dengan Roh. Karena dia tahu ketika dia berjalan dengan Roh, yang paling penting itu bukan kepentingan dia, bukan egonya dia. Yang paling penting adalah kehendak Tuhan terjadi. Yang penting berita Injil diberitakan. Yang penting orang diselamatkan. Bodoh amat deh orang yang mau memberitakan Injil itu maksudnya jelek atau jahat atau baik. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Bisakah kita punya perspektif seperti itu? Di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan pasti akan ada cekcok. Di dalam pelayanan pasti akan ada gak cocok dengan beberapa orang. Mungkin kita bilang, saya gak setuju dengan caranya seperti ini. Wah ini gak efisien, ini gak bagus seperti ini. Tapi kemudian ketika akhirnya biasanya pas lagi acara kemudian ternyata banyak orang diberkati. Bisakah kita bisa bilang kepada diri kita sendiri, ya udah gak apa-apa. Saya gak tersinggung, saya gak masalah. Yang penting toh orang diberkati. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan di acaranya juga. Bisakah kita punya pemikiran seperti itu? Di dalam pelayanan, apapun itu ketika kita nggak cocok, bisa nggak kita tetap menjaga hati kita dan tetap punya pemikiran selama nama Tuhan dipermuliakan, nggak masalah. Nggak ada urusannya sama saya. Itu yang dilakukan Paulus. Dia punya perspektif adalah yang penting kehendak Tuhan terjadi. Yang penting kerajaan Tuhan, agenda kerajaan Tuhan terjadi. Makanya kita juga sebagai gereja kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu ngegosip, kita nggak perlu ngomongin gereja lain. Oh gereja ini ngambilin jemaat orang mulu. Gereja ini mah besarnya karena ngambilin jemaat orang lain. Ya udah,
yang penting Injil diberitakan. Mau gereja dimulainya karena motivasi yang salah, mau gereja lain melakukannya dengan motivasi yang salah, yang penting urusannya adalah kita dengan Tuhan. Mau jemaat mereka gerejanya gede ngambilin jemaat, pakai artis atau apapun itu, urusan mereka, yang penting ada orang diselamatkan. Yang penting itu, nggak ada lagi yang lain. Ketika kita punya perspektifnya benar, perspektifnya itu adalah kehendak Tuhan, kita udah gak peduliin yang hal-hal seperti itu. Jadi coba introspeksi, coba kita lihat perspektif kita di dalam pelayanan, di dalam kita berhubungan dengan teman-teman kita, itu seperti apa? Apakah kita punya perspektif yang benar? Apakah kita mementingkan kehendak Tuhan lebih daripada ego kita sendiri? Apakah kita mudah tersinggung? Atau enggak? Ada beberapa hal yang membuat perspektif kita itu akhirnya memang bisa berubah. Itu bukan karena semata-mata karena kita punya pengetahuan, saudara. Tapi saya percaya perspektif yang benar, perspektif yang berubah ini dasarnya adalah karena kita percaya akan kuasa Tuhan. Kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Itu yang merubah perspektif kita. Itu yang akan merubah perspektif kita. Contohnya gimana? Abraham, kenapa dibilang di Ibrani Abraham bisa dengan yakin memberikan Ishak. Padahal Ishak itu adalah berkat yang udah dia nanti-nantikan. Lebih berharga daripada yang lain. Ishak adalah janji Tuhan. Tapi waktu Tuhan minta Ishak, Abraham dengan yakin memberikan. Ibrani dikatakan bahwa Abraham berani melakukan demikian karena apa? Karena Abraham yakin bahwa Tuhan pun mampu membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Itu perspektifnya Abraham. Karena dia berjalan sama Tuhan udah sering, jadi dia udah yakin, dia udah tahu, ya udahlah di mata Tuhan, Tuhan juga bisa bangkitin kok. Ya udah gue kasih aja. Dan dia tahu Ishak juga datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Datang dari Tuhan, kalau Tuhan minta, Tuhan juga bisa kasih lagi. Karena itu perspektifnya dia bukan melihat dari sisi orang yang menerima janji, tapi dia mampu melihat dari sisi yang memberikan janji. Dia tahu bahwa Tuhan yang memberikan janji adalah setia. Makanya dia fine-fine aja dia kasih. Jadi saudara, ketika salah satu juga untuk melihat perspektif saudara berubah atau enggak di dalam Tuhan, adalah ketika saudara murah hati. Karena Abraham itu kurang murah hati apa? Dia memberikan segalanya istilahnya. Anaknya yang dikasihi, anaknya yang satu-satunya. Yang sangat dia kasihi, dia berikan untuk Tuhan. Dia berikan gak usah banyak mikir. Dia lakukan. Kenapa? Karena dia punya perspektifnya Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara ini punya perspektifnya Tuhan, saudara yakin usahamu datang bisa berhasil itu karena Tuhan. Saudara, karirmu itu bisa karena Tuhan. Saudara punya tabungan berapapun itu semua karena Tuhan. Kalau saudara tahu itu semua datangnya dari Tuhan, ketika Tuhan minta dan ketika saudara mau memberi kepada Tuhan, saudara gak akan mikir panjang. Bahkan ketika saudara harus mendelegasikan pekerjaan pun, saudara gak akan kayak orang ketakutan bakal hilang duit. Nanti kalau saya percayain ke orang lain, hilang nih semua hasil kerja saya. Saya bukannya berarti sembarangan ya ngasih ke orang ya. Ngasih ke maling atau gimana gitu ya. Maling di hire terus dikasih keuangan. Ya bukan begitu juga gitu ya. Cuma maksudnya kita yang gak kayak orang ketakutan gitu loh. Karena toh kita tahu yang kasih ini semua Tuhan. Karir saya bisa sampai sekarang karena Tuhan. Aku bisa hidup, bisa sekolah karena Tuhan. Jadi itu terlihat dari respon kita, terlihat dari cara berpikir kita, terlihat dari, bahkan itu bisa terlihat nanti dari cara saudara memanage usaha saudara. Bagaimana saudara merespon kepada orang-orang di sekitar saudara. Dan kemudian yang kedua juga bukan hanya keyakinan kepada Tuhan, tapi juga ini adalah salah satu yang menunjukkan saudara ini punya perspektif makin lama makin berubah. Adalah pengucapan syukur. Seberapa sering Anda mengucap syukur? Seberapa sering Anda mengucap syukur? Makanya Paulus juga di Filipi dikatakan,
Di Filipi 4, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita sering ngajarin soal doa, tapi jarang ngomong soal pengucapan syukur. Padahal di sini bukan cuma doa, doa dan pengucapan syukur. Kita ngajarin doa doang, makanya isi doanya komplain mulu. Tapi di sini jelas doa yang benar yang diharapkan adalah doa dengan pengucapan syukur. Makanya juga di ayat 8 dikatakan, makanya saudara-saudara semua yang benar, semua mulia, yang adil, yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau Paulus suruh pikirkan semuanya itu, artinya apa? Harus dengan sengaja. Artinya dasarnya kita sebagai manusia nggak biasa memikirkan hal-hal yang itu. Jadi sebenarnya saudara positive thinking segala itu bukannya bahasa motivator, itu sebenarnya Alkitabiah, itu bahasanya Paulus. Memang kita harus dengan sengaja memikirkan semuanya itu. Saya ingat salah satu yang saya miss atau yang saya kangen dari masa saya waktu di Amerika adalah masa-masa Thanksgiving, which is minggu depan. Thanksgiving biasanya di bulan November, biasa di dalam 1 bulan itu gereja akan merayakan Thanksgiving dan kemudian kita akan mengingatkan diri untuk saling mengucap syukur. Dan biasanya di home saya waktu itu, saya melakukan kayak challenge gitu untuk kepada setiap member di grup WhatsApp. Setiap hari kita sebutkan 5 hal yang kita syukuri. Hari-hari pertama biasa gampang. Oh saya bersyukur karena ini, bersyukur karena itu. Oh gampang, kasih list. Udah mulai berapa hari udah mulai bingung. Apalagi yang mau disyukurin. Kayaknya udah gak ada nih yang kejadian bagus-bagus. Akhirnya apa saudara? Supaya bisa dapat penuhin kuota ucapan syukur, kita biasanya paksa, ini saya perhatikan polanya. Kita mulai paksa ganti cara berpikirnya. Ya, saya bersyukur walaupun hal ini terjadi yang saya gak suka, saya tetap bisa menikmati hal ini. Itu cara berpikirnya mulai berbeda. Saya memperhatikan polanya mulai berbeda ketika kita paksakan diri kita untuk terus bersyukur. Kita mulai berusaha untuk melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang patut dipuji, walaupun hal yang terjadi adalah hal yang kita gak suka. Di situ makanya perspektif kita pun pasti akan berubah. Karena kita terbiasa mengucap syukur. Makanya Paulus harus bilang, pikirkan semua itu, paksa. Apalagi ini kita biasanya nih orang Asia, paling cepat kalau disuruh ngomongin kejelekan orang. Atau kalau misalnya orang bilang, minta feedback dong. Minta feedback isinya apa kebanyakan? Apa yang harus dirubah? Ini kamu jelek di sini, ganti begini. Oh bisa detail 1, 2, 3, 4, 5. Tapi begitu dibilang, apa yang bagus? Ya bagus sih, tapi 1, 2, 3, 4, 5 kita bisa jelaskan. Bagus sih, tapi buat saya itu enggak Alkitabiah. Karena jelas Paulus mengajarkan kita harus belajar untuk memikirkan apa yang patut dipuji. Paksakan diri kita untuk melihat, untuk list down apa yang bagus. Ketika saya memuji orang, biasanya saya harus duduk dulu, saya harus merenungkan dulu, sebenarnya secara spesifik apa yang terjadi dengan orang ini. Ketika ada orang ini, maka hal ini terjadi. Kalau nggak ada dia, ini nggak ada. Jadi saya harus deskripsikan satu-satu. Kalau kejelekan masa nggak usah kayak gitu. Udah di luar kepala. Ya nggak? Saya berani jamin kalau soal kejelekan nggak usah duduk, merenung. Tapi saya tahu karena untuk kita itu nggak normal untuk memikirkan apa yang patut dipuji. Makanya saya harus duduk diam, renungkan, baik-baik, tulis secara spesifik orang ini bagusnya apa. Baru kemudian saya katakan, dan biasanya responnya itu kan berbeda. Harus dengan sengaja saudara. Jadi perspektif yang harus berubah. Perspektif kita ketika kita berubah, kelihatan dari pengucapan syukur, kelihatan dari keyakinan saudara, cara berpikir saudara. Perspektif yang benar. Saudara kita sebagai jemaat Tuhan, ini tadi sebenarnya saya nggak bagikan di ibadah 1, cuman kepikiran aja, saya keinget aja. Sebagai jemaat Tuhan, perspektif kita itu harus berbeda dengan perspektif dunia, saudara. Itu menjadi tanda bahwa kita itu adalah anak Tuhan.
Saya diingatkan kemarin waktu lagi di Lipo Mall, saya habis makan sama orang tua. Saya mau beli nomor, bukan nomor togel ya saudara ya. Mau beli nomor HP gitu. Mau lihat-lihat gitu kan. Terus habis itu sewaktu lagi beli itu ada satu keluarga dengan omahnya, dengan mamanya yang udah tua. Kemudian saya dengar mereka bilang, oh ya kayak mungkin mau beli paket atau beli apa gitu. 15 giga cukup nggak? Ya mungkin buat si mama mah udah tua, nggak kepake kali, nggak apa-apa lah udah yang ini aja gitu. Mungkin itu secara akal sehat, ya masuk akal juga. Ya namanya juga oma-oma di rumah udah ada wifi ya nggak perlu toh. 15, mungkin nggak perlu yang beberapa hal. Tapi nggak tahu kenapa itu mengusik hati saya. Saat saya dengerin itu saya lagi jalan, saya lagi ngelihat, saya cuma sambil merenung, sambil mikir. Tahu-tahu saya cuma diingatkan di dalam hati saya seperti ini. Siapa orang tua yang mau beliin anaknya baju atau apapun itu bukan yang terbaik? Ada? Saudara beliin baju untuk anak-anakmu, maunya kasih yang terbaik. Sekolah, maunya yang terbaik. Terutama baju, atau misalnya contoh baju atau makanan. Padahal emang anak kecil itu ngerti fashion. Emang anak itu pakai fashion. Emang dia mau fashion show, mau ngasih lihat teman-temannya, bajunya dia mahal, emang dia ngerti? Enggak. Anaknya pakai. Ya yang penting kan kalau buat anak kan yang penting ada baju. Tapi saudara tetap beliin yang terbaik gak? Tapi anak-anak begitu udah gede, udah dewasa, orang tuanya pas perilakunya ke orang tua, dibilang, ya kan orang tua kan gak pakai juga. Ya udah cukup lah segini. Ngerti gak? Nangkep gak yang saya maksudkan ini? Ketika saya diingatkan itu, di situ saya bilang, yes Tuhan. Kalau saya nanti punya orang tua sudah semakin tua, walaupun mami saya mungkin pakai HP atau pakai apapun itu, mungkin dia nggak perlu yang sampai bagaimana. Tapi saya mau pastikan kalau saya beliin orang tua, saya harus beliin yang saya pun mau pakai. Walaupun mungkin dia nggak perlu. Karena apa? Saya di situ disingatkan, saya merasa Roh Kudus mengingatkan saya, anak Tuhan standarnya harus beda. Anak Tuhan perlakuannya kepada orang tua itu harus beda. Secara dunia orang dunia mikir ya udahlah orang tua nggak perlu kan. Ya udah yang secukupnya aja, yang seadanya aja. Saya nggak bilang kita harus beliin yang top of the line sampai bagaimana. Tapi setidaknya yang kita sendiri mau pakai. Di situ saya sadar, di situ saya diingatkan. Itu perspektif saudara. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan di sini terutama yang masih muda, yang masih starji. Jangan sampai kita punya pemikiran itu sama kayak dunia. Itu yang saya diingatkan, saudara. Makanya kenapa, ini sekalian promo, Aero Kids ada ke Panti Jompo, tanggal 14 Desember untuk orang tua yang punya anak, harap didaftarkan. Kenapa? Karena itu juga adalah kerinduan kami dari Aero Kids supaya anak-anak ini boleh diajar, mereka boleh tahu ada orang tua, bagaimana mereka melihat opa oma seperti apa. Bagaimana mereka merespon, bagaimana mereka berinteraksi dengan opa oma. Supaya nanti jangan udah gede jadi kurang ajar sama orang opa oma. Ya. Oke, waktu terus berjalan. Saya langsung masuk ke poin kedua. Jadi yang pertama adalah perspektif. Saudara, kita harus punya perspektif yang berubah. Itu menjadi suatu contoh, itu menjadi suatu checklist untuk kita boleh introspeksi. Apakah perspektif kita itu berubah? Mengalami perubahan enggak? Mungkin kita belum sempurna, mungkin kita masih kadang-kadang ngikutin keinginan daging. Tapi ketika saudara punya perspektif itu semakin hari semakin berubah, melihat segala sesuatu mulai berubah, mulai bisa melihat seperti apa yang Tuhan lihat, saudara perlu yakin bahwa saudara ternyata itu berjalan dalam roh. Tapi kalau saudara perspektifnya belum berubah, masih sama aja, ya sama, itu biarlah ini menjadi teguran untuk saudara, berarti saya harus mulai berjalan dalam roh. Saya di sini bukan di dalam sedang yang marah-marah atau bagaimana, no. Kalau misalnya saudara merasa perspektifmu masih sama aja, ternyata saudara perspektifnya belum bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Perspektifmu ternyata belum berubah, saudara kurang mengucap syukur, saudara kurang yakin mungkin sama Tuhan. Cara berpikirmu ya dari apa yang saya sebutkan tadi ternyata masih pola yang lama. Ya sekaranglah mulai waktunya berjalan dalam roh.
Berjalan dalam roh. Pertama, kita harus melihat bahwa perspektif kita pasti berubah. Yang kedua, adalah ketika kita mulai bisa melihat dengan lensa kasih Tuhan. Ini juga ada hubungannya dengan perspektif. Perspektif kita yang berubah, itu bukan cuma sekedar karena pengetahuan, tapi ketika kita mulai melihat dari sisi kasih Tuhan. Perspektif yang berubah didasari karena kita mulai bisa melihat kasih Tuhan. Ini adalah yang kedua. Ada satu hal yang saya mau jelaskan sedikit tentang kasih, saudara. Seringkali ini, karena saya suka perhatikan, seringkali kita suka menganggap enteng kasih, kita suka bilang, ya Tuhan sih mengasihi, tapi, oh iya memang kita pertama menerima Tuhan karena memang Tuhan mengasihi kita, tapi habis itu kita mesti begini, begitu. Kayak seolah-olah kasih itu cetek. Seolah-olah kasih itu yang paling basic. Waktu itu mah buat pemula, buat orang yang baru terima Tuhan. No. Kasih itu justru bukan basic, saudara. Kasih itu justru yang menunjukkan seberapa saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Kita pikir kasih itu pengajaran susu, bukan. Waktu Paulus bilang, saya masih harus kasih kamu susu ke jemaat Tuhan. Itu justru Paulus lagi mengajarkan apa? Karena kamu ini masih harus dikasih tahu mana yang benar, mana yang enggak. Masa masih ada yang perpecahan di dalam gereja? Masih ada yang seperti ini? Kamu masih harus bilang saya golongan Apolos, saya golongan Paulus? Kamu masih ngomong kayak gitu, itu kamu masih perlu susu. Jadi justru ketika pengajaran-pengajaran yang harus menekankan kembali, ini yang benar, ini yang salah, ini kamu kenapa mikir seperti ini, itu justru susu. Kadang-kadang kita suka pikir pengajaran yang menekankan dosa atau ini kamu kayak begini harusnya. Kita pikir itu justru adalah kedalaman. No, itu basic, itu susu sebenarnya. Makanya kenapa Paulus di dalam setiap kali kalau dia lagi menyebutkan soal misterinya Tuhan, terutama dia ada sempat bilang di dalam Efesus yang pernah juga saya bahas, dia bilang biarlah kiranya, Paulus sedang mendoakan jemaat, dia bilang kiranya kalian semua dikuatkan dengan kekuatan, dengan with power, strengthened with power, dengan kuasa. Kita selalu ngomong soal kuasa dari Roh Kudus. Tujuannya buat apa? Supaya kita bisa memahami, itu di ayat 16, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Tujuannya kuasa itu untuk itu. Kemudian lanjut di ayat 18-nya. Aku berdoa, Paulus berdoa supaya kamu jemaat Tuhan yang sudah kenal Kristus bersama-sama dengan segala orang kudus dapat apa? Memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Ini dia ngomongnya ke jemaat loh, yang sudah kenal Kristus loh. Paulus berdoa supaya mereka bisa kenal kasih Kristus. Emang mereka belum kenal? Artinya apa saudara? Kasih itu terus ongoing. Kita berjalan, kita makin hari makin mengenal kasih Kristus. Jadi kasih itu bukan basic sebenarnya. Justru kasih itu is the meat. Kita harus mengerti kasih itu. Petrus saat pertama kali saudara, pertama kali dia ngalamin Tuhan, pertama kali dia ngikut Yesus, dia mengalami satu mujizat, yaitu mujizat apa? Jala ikan itu, yang dia jala tiba-tiba penuh, robek, dan kemudian apa yang terjadi? Dia datang kepada Yesus, dia tersungkur di hadapan Yesus. Dia bilang apa? Ya Tuhan, menjauhlah daripadaku sebab aku ini orang berdosa. Pertama kali dia ngalamin Tuhan, pertama kali dia melihat kekuasa Yesus, yang dia sadar apa? Kekudusan Tuhan dan dosanya dia. Saya bukan bilang kekudusan Tuhan dan dosa itu sesuatu yang cetek ya. Tapi justru saudara, pertama kali kita ngalamin Tuhan, yang pasti kita sadar itu adalah kekudusan Tuhan dan dosa. Kita sadar bahwa kita nggak layak. Kita sadar bahwa Tuhan itu kudus. Tapi seringkali kita anggap, oh kalau kita bertumbuh dalam Tuhan tuh, kita makin sadar betapa berdosanya kita. Ada benernya juga, tapi mari coba kita lihat di Petrus waktu di akhir
Yesus berjumpa sama Petrus setelah dia bangkit, apa yang terjadi? Petrus juga mengalami hal yang sama. Mancing ikan, gak dapat, kemudian akhirnya dapat ikan banyak. Kemudian dia bilang, oh itu Tuhan. Yohanes bilang, itu Tuhan Yesus. Apa yang Petrus lakukan? Langsung dia terjun. Padahal saudara, dosanya Petrus kira-kira gedean mana? Waktu pertama kali atau pas yang terakhir? Yang pertama Petrus belum nyangkal Yesus. Di yang terakhir Petrus sudah nyangkal Yesus 3 kali. Dosanya gedean mana? Dosanya gedean yang terakhir lah. Tapi beda responsnya. Yang pertama kali, justru waktu pertama kali Tuhan menjauhlah dari aku. Responsnya yang kedua, dia terjun menyamperin Tuhan. Dia mendekat kepada Yesus. Saya percaya itu kenapa? Karena waktu Yesus bangkit, ada satu momen di situ dikatakan bahwa Paulus juga berkata bahwa ketika Yesus bangkit, dia menunjukkan dirinya kepada Kefas, kemudian kepada yang lain. Pertama dia menunjukkan diri kepada Kefas, yaitu kepada Petrus. Saya percaya itu ada sesi khusus, konseling khusus dari Yesus untuk merestorasi kasihnya kepada Petrus. Sampai Petrus bisa sedemikian rupa. Kembali. Dari yang tadinya Petrus sebelum Yesus mati dia bilang, nih saya gak bakal nyangkal Tuhan. Yang lain boleh nyangkal Yesus, saya gak akan nyangkal Tuhan. Dia begitu pede dengan kasihnya kepada Kristus. Ternyata gagal. Karena kasih kita kepada Kristus itu terbatas saudara. Pemahaman kita akan kasih makanya kagak dalam. Karena kasih kita terbatas. Makanya Paulus bilang kita perlu kuasa untuk dapat mengenal kasih Yesus. Karena itu di luar akal, di luar pikiran. Makanya kita bertumbuh di dalam kasih. Jadi justru ketika Petrus semakin mengenal kasih Yesus, yang ada dia bukannya menjauh dari Yesus, yang ada dia mendekat kepada Yesus. Jadi kasih Yesus itu bukannya supaya kita bisa seenaknya. Kalau kita pikir Tuhan mengasihi saya terus supaya saya bisa hidup seenaknya, itu yang Paulus bilang nih gue masih harus kasih lu susu. Itu namanya lu anak kecil kagak ngerti. Buat apa kasih Tuhan dikasih? Buat kenapa Tuhan begitu mengasihi kita? Kalau kita masih berpikir supaya kita bisa hidup seenaknya, itu namanya kita masih anak kecil, gak ngerti. Makanya Paulus gak bisa menyingkapkan rahasia yang lebih. Satu hal yang membuat kita itu jadi agak melihat kasih itu kurang bisa mengerti itu karena kita punya prinsip kasih itu prinsipnya manusia saudara. Kita suka ngelihat kasih itu apa sih? Kasih itu kayak wah yang lembek, lembut. Lembut itu belum tentu lembek saudara. Kasih itu lembut tapi gak lembek. Kasih juga bisa tegas tapi gak bikin orang sakit hati. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lemah lembut tapi dia gak lembek. Murid-muridnya tetap menghormati dia. Bahkan murid-muridnya biasanya kadang-kadang kalau mau nanya Yesus dia senggol-senggolan sama yang lain. Tanya tuh guru, tanya. Masih ada takutnya gitu loh. Padahal Tuhan Yesus lemah lembut. Jadi Yesus itu lemah lembut tapi dia gak lembek. Gak bisa sembarangan. Yesus pun juga tegas. Tapi dia gak bikin orang sakit hati. Kita suka punya prinsip-prinsip kasih itu kita punya prinsip sendiri kadang-kadang. Kita suka bilang, oh kasih itu apa? Kasih itu keputusan bukan cuma soal perasaan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kasih tanpa perasaan juga bukan kasih. Masalahnya perasaan yang kita suka pikirkan itu perasaan yang wah cinta-cintaan, cinta monyet gitu. Bukan. Yesus kalau nggak punya perasaan, dia nggak akan nangis ketika dia melihat bagaimana kuasa maut itu bisa membuat orang sedemikian sedihnya. Waktu Lazarus mati dan bikin Maria semuanya menangis. Yesus sampai harus nangis. Kenapa? Karena dia merasakan itu. He is passionate about it. Dia punya gairah itu juga. Contohnya apa lagi? Ketika Yesus harus putar balik itu, jungkirin balikin semua orang-orang yang jualan di depan bait Allah. Emang itu karena apa? Sampai itu mengingatkan murid-murid kepada apa? Firman yang apa? The zeal for the house. Itu membakar aku. Itu artinya apa? Kasih itu membakar, membara. Tapi bukan cuma membara kayak cinta-cintaan doang.
Tapi bahkan ketika kita melihat sesuatu yang gak benar, sesuatu yang gak baik, kita itu marah saudara. Kenapa Yesus bisa marah waktu saya pelajarin itu? Dia putar balik itu semua meja, kenapa? Karena orang-orang yang jualan di depan bait Allah itu mereka jualan kan binatang-binatang korban. Buat waktu untuk supaya orang bisa kasih korban di bait Allah. Apa yang dilakukan sama penjual-penjual itu? Dimahalin. Orang-orang udah bawa korban, dibilang apa? Korbannya itu nggak sesuai sertifikat. Korbannya nggak sesuai sertifikat, korbannya nggak layak. Nih harus pakai korban ini. Terus dimahalin. Makanya orang-orang miskin kagak bisa nyembah Tuhan. Kagak bisa datang ke bait Allah. Itu makanya Tuhan marah betul. Karena Yesus begitu mengasihi umatnya. Dia betul-betul kepengen semua umatnya bisa datang kepada Yesus, kepada Bapa. Makanya dia sampai begitu marahnya dia putar balik itu semuanya. Kalian ini semua ini sarang penyamun. Sampai dibilang, itu kenapa? Itu gairahnya Tuhan kita. Makanya setelah semuanya diusir, kalau saudara baca ayatnya, ada yang malah mendekat. Yaitu orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit. Malah mereka datang mendekat kepada Yesus. Setelah semua itu disingkirkan, orang-orang ini datang kepada Yesus. Jadi saudara kita juga jangan sampai kita menjadi gereja dengan standar kita sendiri, kita bikin susah orang untuk datang kepada Tuhan. Jangan sampai juga kita sebagai gereja, jangan sampai kita mungkin ada yang menjadi home leader atau apapun itu. Kita pakai standar kita sendiri yang menurut kita benar dan kita paksakan itu kepada orang-orang sampai orang-orang itu jadi gak mau datang lagi ke gereja. Sampai orang-orang jadi anti, merasa gak layak datang ke gereja karena standar yang kita paksakan. Standar kita sendiri yang gak ada bahkan di Alkitab. Hati-hati, jangan sampai kita juga nyusahin orang untuk datang kepada Tuhan. Jadi seringkali kita itu jangan sampai punya pemikiran bahwa kasih itu kita punya prinsip sendiri tentang kasih. Semakin saya mengerti tentang kasih, semakin banyak hal baru tentang kasih yang saya mengerti. Bahwa tadi, kasih itu lemah lembut, tapi nggak lembek. Kasih bisa tegas, tapi tidak menyakiti. Kasih juga yes memang soal keputusan, tapi juga soal perasaan. Kasih juga mengoreksi, kasih juga mendisiplin. Karena kasih kita mendisiplin, karena kasih kita mengoreksi. Bahkan ketika Yesus mengajarkan di dalam Matius 7 dia bilang, bagaimana kau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam mata kamu. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk bisa mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Di sini tuh Yesus lagi bukan mengajarkan supaya saudara jangan menghakimi loh. Seringkali kan kita suka menganggap ini sebagai peringatan kepada kita supaya kita jangan menghakimi orang. Tapi sebenarnya Yesus lagi ngajarin bagaimana cara yang benar untuk menghakimi. Sikap hati untuk menghakimi harusnya seperti apa. Makanya Yesus ajarkan apa? Ambil dulu nih balok yang ada di mata kamu, baru kamu bisa ngomong soal orang lain. Sadar, artinya apa? Sadar kamu itu juga lemah. Bahkan mungkin lebih lemah daripada yang lain. Jadi waktu kamu udah ambil itu balok mata, waktu kamu ngambil selumbar dari mata saudaramu, sikapmu pasti berubah. Karena saudara sadar, saya juga dulu punya balok di mata. Jadi waktu kita mau ambil selumbar dari mata teman kita, dari saudara kita akan melakukannya dengan belas kasihan. Karena kita sadar orang kita juga bisa ambil ini, kita semua ini juga semua butuh kasih karunia Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang yang memang mungkin belum nangkep soal movement, ada orang-orang yang mungkin belum nangkep kayaknya untuk melayani Tuhan, kita bisa dengan kasih mengingatkan kepada mereka. Ya kita juga bisa sadar, kita juga bisa ikut di dalam movement Tuhan itu karena apa sih? Karena kasih karunia Tuhan. Ketika kita sadar itu kita juga gak akan menghakimi orang lain dengan seenaknya aja. Tapi kita akan membantu mereka dengan belas kasihan. Kita akan mulai melihat dari lensa kasih Tuhan. Jadi itu kita harus mengerti. Kasih Tuhan itu bukan kasih yang kayak lembek gitu. Kasih kita melakukan apapun. Enggak.
Karena kasih Tuhan berkorban, karena kasih Tuhan memberikan segalanya. Karena kasih juga Tuhan mendisiplin dan mendidik. Jadi satu hal yang dapat membuktikan saudara, jika saudara itu penuh kasih, jika saudara itu berjalan di dalam roh, adalah ketika saudara mulai bisa melihat dari sisi kasih. Seringkali sebagai orang Asia, saya pernah dengar, oh ya orang tua kalau mau muji anaknya bilang aku mengasihi kamu atau I love you, gak usah sering-sering, nanti anaknya gak tahu diri. Saya pernah dengar itu loh. Tapi apakah itu diajarkan di Alkitab? Enggak. Yang ada Yesus, waktu dia dibaptis, apa yang Bapa katakan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Emangnya Yesus gak tahu kalau Bapaknya mengasihi dia? Tahu lah. Kok Bapak masih harus sampai ngomong kayak gitu? Spesifik lagi. Inilah anakku, bukan cuma anakku doang, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Setelah itu Yesus dicobai di padang gurun, iblis ngomongnya apa? Kalau kamu anak Allah, tunjukin. Lakukan ini, lakukan itu. Itu caranya iblis. Tunjukin kalau kamu anak Allah. Bapakku udah ngomong, aku bukan cuma anak doang, tapi anak yang dikasihi. Iblis gak sebut tuh anak yang dikasihi. Kalau kamu anak Allah yang dikasihi. Kagak, dia bilang kalau kamu anak Allah. Dan mentalnya iblis selalu, tunjukin dong kalau kamu anak Allah. Tunjukin kalau kamu anak Allah. Jangan sampai juga orang tua di sini ngomong ke anaknya, tunjukin dong kalau kamu anak papa. Jangan kira gak ada loh. Tunjukin dong kalau kamu anak dad. Tunjukin dong kalau kamu anak mam. Harusnya kamu seperti ini. Itu bahasanya siapa yang dipakai? Jadi saudara kalau ngomong seperti itu, anaknya siapa? Ya. Hati-hati saudara, makanya dengan perkataan, mentalnya. Kalau kita selalu berusaha, kamu harus tunjukkan siapa diri kamu. Tunjukkan kalau kamu anak dad. Tunjukkan kalau kamu anak mam. Tunjukkan. Itu mentalnya iblis saudara, bukan Bapa. Jadi harus mengerti saudara. Bisakah kita melihat dari lensa kasih? Dan sebagai yang terakhir, sebagai penutup. Poin ketiga. Kalau poin pertama perspektif yang berubah, kedua adalah tentang kasih. Kita mulai bisa melihat dari lensa kasih. Yang ketiga adalah ketika kita punya damai sejahtera yang melampaui akal. Damai sejahtera dan Roh Kudus gak bisa dipisahkan. Ketika Yesus di pesannya dia kepada murid-murid, aku akan meninggalkan Roh Kudus, penghibur kepada kamu. Tapi dia gak stop sampai di situ. Ada satu lagi yang dia tinggalkan. Dia bilang apa? Damai sejahtera aku tinggalkan kepada kamu. Damai sejahtera yang daripada aku bukan dari dunia. Jadi bukan cuma Roh Kudus doang saudara. Tapi ada damai sejahtera. Makanya kenapa iblis gak suka dengan damai. Makanya kenapa zaman-zaman sekarang anak-anak muda suka bilang ya mental health issues lah, depresi. Ada benernya juga. Kenapa? Karena iblis gak mau anak-anak Tuhan ngambil porsinya yaitu damai sejahtera. Kerjaan iblis itu kan selalu adalah untuk mencuri dan membinasakan. Dia pengen curi, ini haknya kita sebagai anak Tuhan. Hak kita sebagai anak Tuhan itu apa? Damai sejahtera. Makanya diserang damai sejahtera itu. Hati-hati juga makanya dengan sosial media. Kadang-kadang dengan sosial media kita melihat satu hal, kita jadi pengen buru-buru. Kita pengen seperti ini, kita pengen seperti itu. Oh yang lain udah mencapai ini, kok aku belum? Aku harus ikut ini. Akhirnya jadi apa? Kita terburu-buru. Seolah-olah kita ini lagi di dalam perlombaan. Perlombaannya tapi bukan perlombaan yang Tuhan kasih. Perlombaan kita sendiri gara-gara kita lihat sosial media. Kita berlomba dengan orang lain. Saudara, kalau kita perhatikan Yesus itu selalu damai. Damainya terlihat dari mana? Dia gak pernah loh, kalau kita perhatikan di Alkitab, gak pernah ada satu ayat Yesus itu terburu-buru, Yesus lari-lari. Pernah lihat? Yang ada ayatnya apa? Yesus berjalan.
Bahkan saat dia lagi mau ke rumahnya Yairus, anaknya udah mau mati. Bahkan anaknya mati aja, Yesus masih jalan. Bahkan lagi di tengah jalan, itu ada yang nyentuh Yesus. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, apa yang Yesus lakukan? Berhenti. Yesus santai, jalan. Kalau kita mungkin dalam kita mikir, ini nih generasi yang lagi muda nih, kan kita butuh revival di generasi yang muda. Perempuan yang anaknya Yairus itu, ayo buru-buru Yesus. Buru-buru Tuhan, we are in the movement, buru-buru ayo let's go. Yesus jalan, bahkan dia berhenti. Masih sempat dia menyentuh generasi yang di atasnya. Generasi yang lebih tua, perempuan yang lebih tua, yang sakit pendarahan. Dia masih sempat berhenti. Dia masih sempat melayani, bahkan dia sampai bilang, daughter, anakku, imanmu menyelamatkanmu. Dia masih sempat berhenti. Temponya Yesus selalu seperti itu. Dia gak pernah terburu-buru. Jadi ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, saya percaya kita juga gak akan buru-buru. Yes, we are in the movement. Kita percaya Tuhan is in the move, tapi kita gak buru-buru. Beda buru-buru dengan percepatan, saudara. Di dalam Tuhan ada percepatan, tapi dalam Tuhan gak buru-buru. Saya percaya ada percepatan, saya percaya tapi kita gak usah buru-buru. Kita gak perlu gelisah seolah-olah kayak kita dikejar setan. Seolah-olah kita berlomba sama gereja lain. Gak perlu. Kita gak usah buru-buru. Kita percaya ada percepatan. Kita berjalan sama Tuhan. Seperti Tuhan, makanya walk the walk. Jalan, walk. Seperti Yesus. Yesus tahu dia sanggup membangkitkan anaknya Yairus. Makanya dia santai aja. Makanya bukti bahwa kita berjalan dalam roh adalah perspektifmu melihat Tuhan seperti apa. Ketika kita melihat dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang makanya dia sampai stop untuk melayani perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Karena hati Tuhan penuh dengan kasih. Dan dia penuh dengan damai sejahtera. Karena Roh Kudus bekerja selalu dengan damai. Kita boleh khawatir, kita boleh terus memikirkan, ada masalah gak apa-apa. Tapi kita punya damai sejahtera. Itu adalah bukti saudara berjalan dalam roh. Ada amin saudara. Saya sudah selesai, tapi aku percaya Tuhan kau belum selesai. Biarlah engkau terus bekerja di dalam hidup kami. Tuhan untuk kami Tuhan yang melihat dari 3 hal ini, biarlah Tuhan kami boleh belajar. Biarlah kami boleh melihat, Roh Kudus, biarlah Tuhan kau selidiki hati kami. Apakah kami betul-betul memiliki perspektif yang berubah? Apakah kita betul-betul bisa melihat mulai dengan kasih yang daripadamu? Apakah kita punya damai sejahtera yang daripada Tuhan di dalam bergerak, di dalam melayani, di dalam bekerja, di dalam menghadapi hari esok? Apakah kita punya damai sejahtera yang daripadamu? Tuhan selidiki hati kami, biarlah 3 hal ini boleh menjadi perenungan bagi kami. Untuk kami boleh melihat apakah kami betul-betul berjalan dalam roh. Biarlah ini boleh menjadi peneguhan untuk kami. Mungkin ada dari kami berpikir karena kami masih sesekali mengikuti keinginan daging, apakah saya ini berjalan dalam roh atau enggak. Tapi biarlah firman kali ini boleh menjadi peneguhan. Dan juga boleh menjadi teguran. Untuk orang-orang yang mungkin ketika melihat 3 hal ini, saya kayaknya belum nih. Kalau kita jujur, mungkin saya belum. Mungkin saya punya perspektif masih sama. Mungkin saya belum bisa melihat dengan kasih Tuhan. Mungkin saya belum punya damai sejahtera karena saya terus menerus khawatir. Pada hari ini ada panggilan daripada Yesus. Datang kepada Yesus. Berjalan bersama dengan Roh. Mulai hari ini. Tuhan aku berdoa biarlah ajarkan kepada kami untuk kita boleh berjalan di dalam roh. Supaya kami bisa memiliki perspektif surga. Supaya kami boleh mengerti kasih Tuhan yang panjang, lebar, tinggi dan dalam. Dan supaya kami bisa memiliki damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Tuhan ajarkan kami Tuhan. Bekerja terus di dalam kami. Ketika kami bekerja, ketika kami besok mulai bekerja, ketika kami besok sekolah, ketika kami di rumah berhubungan dengan orang tua atau berhubungan dengan anak. Lord, I pray. Let your grace and mercy be upon us. Biarlah Tuhan kau terus bekerja di dalam kami. Biarlah gereja, aku juga berdoa untuk gereja ini. Ketika gereja ini sedang di dalam movement of God. Biarlah gereja ini juga terus bisa fokus kepadamu dan tidak terburu-buru.
Tetapi biarlah kami bisa memiliki tempo yang daripada Yesus. Biarlah kami bisa mengikuti iramanya Yesus. Biarlah kami terus sebagai gereja terus berjalan bersama dengan Yesus. Terus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Tidak berjalan, tidak berusaha menggenapi nubuatan dengan kekuatan sendiri. Sehingga menghasilkan Ismail. Tapi biarlah kami senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Menantikan Ishak, anak perjanjian itu. Lord, I pray for this church. Blessings for this church. Blessings for your people. Berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu. Dengan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami pada hari ini betul-betul boleh melihat dan boleh belajar untuk berjalan dengan Roh. In Jesus' name. Biarlah semua yang percaya boleh katakan. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara undang semua berdiri. Kita kasih jempol. Katakan terima kasih Ray untuk pesan firman Tuhan pada saat ini. Boleh bersama saya kita tarik napas panjang-panjang. 1, 2, 3. Iya. Haleluya. Mengapa saya suruh tarik nafas? Bukan karena mau habis nafas, bukan. Kalau saudara kaget dengan pesan saat ini, yaitu makanya saya ajak kita tarik nafas, gitu ya. Haleluya, puji Tuhan. Katakan selaras. Penyelarasan. Saya harus buat penyelarasan terhadap firman barusan ini. Haleluya, puji Tuhan. Ini bukan hanya untuk yang muda, bukan hanya yang untuk yang senior, bukan hanya jemaat atau bukan hanya yang pengkhotbah, tapi untuk kita semua saat ini. Ini pesan Tuhan untuk anak-anaknya di rumahnya di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Hal yang kedua, saya mau menyampaikan tim kemanusiaan akan mengadakan bakti sosial di Intercon dan dibutuhkan partisipasi Bapak Ibu Saudara. Seperti yang sudah diumumkan tadi, baik itu untuk paket 150 per paket, masih ada kurang 300-an, atau juga yang berikut donor darahnya, yang berikut ada partisipasi di jual sembako dan pakaian murah sebagainya. Kita membutuhkan banyak tenaga, kita memerlukan sukarelawan, kita perlu volunteersnya ya. Tentu di luar koneksi yang mereka akan berbicara tentang pasangan, tentang hubungan ya. Oke, maka di atas dari itu sangat dibutuhkan bantuannya. Puji Tuhan, kita segera mengakhiri pertemuan ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Kami berdoa Roh Kudus mampukan kami bukan hanya mengingatnya, bukan hanya merenungkannya, tetapi kami mempraktekkannya dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kami untuk kami menghidupi ini, kami hasilkan ini dalam hidup kami sehari-hari, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dan juga di gereja ini secara korporat. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Mari kita arahkan tangan, kita tumpang tangan, kita doakan untuk Ray yang terbaik. Saudara mesebutkan apa, sebutkan saja. Tuhan, kami berdoa untuk Ray. Terima kasih untuk pembentukan Tuhan dalam dirinya, proses Tuhan dalam dirinya, hatinya yang terbuka bagi-Mu Tuhan, bahkan ketersediaan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Kami berdoa setiap kali ia merenungkan firman, rahasia-rahasia firman dibukakan Tuhan, pewahyuan segar dari-Mu atasnya, hikmat-Mu atasnya Tuhan, urapan baru-Mu dalam dirinya, otoritas-Mu Tuhan nyata dan terus menyertainya dimanapun ia pergi dan berada. Saat berdiri menyampaikan firman, dia berbicara dengan otoritas Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Tambahkan pengaruh dalam dirinya untuk mempengaruhi banyak anak-anak muda, banyak keluarga muda, banyak anak-anak Tuhan lainnya dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, ada percepatan dalam urusan pernikahannya nanti Tuhan. Tuhan membuka jalan, Tuhan memberkati dalam nama Yesus.
Kami juga berdoa Tuhan, untuk tanggal 30 nanti bakti sosial di Intercon diberkati dalam nama Yesus. Cuaca yang baik, semuanya Tuhan, jemaat di sini bisa ambil bagian. Kami saling membahu, saling menopang dalam nama Yesus. Kami ucapkan damai sejahtera Tuhan di lokasi di mana kami akan mengadakan pelayanan kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang dilibatkan, semua yang terlibat, baik itu untuk donor darah, pengobatan gratis, penjualan sembako murah, kami berdoa diberkati dalam nama Yesus. Lingkungannya aman, semua bagian instansi pemerintah dan sebagainya, dari kecamatan, dari wali kota sampai kepada RT RW, kami bekerja bersama-sama dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami minta mujizat, ada lawatan Tuhan di lingkungan ini. Tuhan menyatakan kehadiran, Tuhan menyatakan kuasa, Tuhan menyatakan pembelaan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat bangsa dan negara kami, bangsa yang majemuk dalam kepercayaan, dalam suku, bangsa dan bahasa. Tetapi kami berterima kasih untuk Pancasila dasar negara kami. Kami berterima kasih untuk toleransi yang terus dibangun di negeri ini. Kami percaya Tuhan, setiap air mata anak-anak-Mu untuk bangsa ini, bahkan darah para martir di negeri ini Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Satu waktu kami akan melihat, setiap lutut akan bertelut, dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan akan terjadi penuaian berlaksa-laksa di akhir zaman. Bangkitkan gereja-gereja-Mu Tuhan, untuk menjadi penuai-penuai akhir zaman, penuai yang cakap, penuai yang bergerak dalam pimpinan dan arahan daripada Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat dua tangan kita. Kami datang ke sini dengan kerinduan mau bersekutu dengan Tuhan. Bersama saudara seiman kami memuji memuliakan Tuhan. Kami menabur untuk pelayanan pekerjaan-Mu. Kami buka hati bagi hadirat-Mu, bagi pesan-Mu bagi kami. Dan kami berkata, Engkau segalanya. Dengan dua tangan yang terangkat kami mau berpisah. Pengakuan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Immanuel kami. Itu sebabnya kami pulang dengan membawa berkat dari Bapa Surgawi. Damai dan sejahtera-Mu yang melampaui segala akal pikiran kami manusia. Rancangan-Mu bagi kami adalah damai sejahtera dan hari esok penuh harapan. Karya keselamatan Yesus Kristus yang telah diteguhkan dengan kebangkitannya. Setiap kami punya pengharapan keselamatan kekal dalam Yesus Kristus. Roh Kudus yang terus menolong, memampukan kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan pelaku firman. Kami hidup diberkati oleh Tuhan, dan kami menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Berkat ini kami terima, ibadah ini kami akhiri dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Tuhan memberkati, selamat berhari Minggu. Bersalam-salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.